Yo, halo men, WhatsApp bro. Kali ini balik lagi di channel Agrisme. Yang baru nonton jangan lupa di subscribe ya men. Sini. Oke, kali ini kita akan coba bahas bagaimana pengembangan maggot skala industri men. Nah ini perkembangan maggot skala industri. Biasanya mereka itu membangun kandang lalat itu besar sekali ya, seperti yang ada di China ini, dan penyemprotannya seperti penyemprotan motor ya men. Jadi seperti itu ya, ada satu ruangan yang benar-benar besar untuk menampung lalat biasa. Dan jangan lupa pencatatan, karena pencatatan itu perlu setiap harinya. Nah ini juga ada atrakan ya. Kita buat telur itu mirip seperti kita ya, mirip sekali seperti kita. Biasa kita buat di Indonesia juga, ada papan yang tipis yang medianya itu lembut sekali, licin, dan juga ada paku payungnya. Nah ini ditaruh di kandang lalat BSF. Ini skala industri, memang kandangnya besar sekali teman-teman semua, luar biasa coy. Nah, ini bagaimana lalat itu mulai bertelur ya, jadi memasukkan ekornya ke sela-sela tadi ya. Ini cara penyiraman agar BSF itu bisa minum. Oke, setelah beberapa hari nanti itu akan diambil ya teman-teman semua ya. Oke, ini proses pengambilan telurnya teman-teman. Pengambilan atrakan untuk telur. Tapi teman-teman semua jangan khawatir apabila teman-teman tidak bisa membangun kandang yang cukup besar. Bisa juga dengan cara mudah seperti ini teman-teman. Karena beberapa factory pun, beberapa perusahaan juga menggunakan kandang BSF lalat yang simple seperti tadi ya, dan juga ini juga menggunakan atrakan dari dari gabus, kardus. Ini di Indonesia juga ada seperti ini ya, atrakan-atrakan simple sederhana. Intinya adalah di setiap kandang itu harus ada sinar matahari, karena spesifikasi dari lalat BSF, dari matanya itu memerlukan sinar matahari untuk proses kawin teman-teman semua. Jadi memang harus ada sinar matahari. Tapi bagaimana jika pada saat musim hujan, misalkan di Indonesia, otomatis telurnya akan berkurang. Cuman beberapa negara yang memang ada winter, ada musim salju yang tidak ada matahari, mereka menggunakan lampu ultraviolet teman-teman. Jadi sinar ultraviolet itu bisa untuk memacu ya, sedikit banyak lah memacu lalat untuk bisa tetap bertelur. Nah ini setelah bertelur dikeroki ya teman-teman semua. Ini proses pengerokannya mirip sekali dengan apa yang kita kerjakan di Brebes ini di Indonesia. Nah ini setelah lalat ini bertelur dan dikembangkan jadi maggot seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu ada proses namanya biopon. Kita akan coba atur bagaimana biopon standar untuk factory, untuk pabrik ya. Untuk skala industri biasanya mereka menggunakan biopon seperti ini teman-teman. Jadi bioponnya itu biopon lantai ya. Kenapa? Karena seperti itu ya. Bisa dilihat kemudahan untuk memberikan makan. Jadi sampah digiling ya, digiling dan juga tinggal dimasukkan. Seperti ini, jadi tidak perlu proses yang cukup rumit untuk bisa pemberian pakan. Itulah kenapa skala industri rata-rata adalah penggunaan bioponnya adalah biopon lantai. Makanya teman-teman semua yang ingin menuju skala industri bisa dicoba dengan biopon lantai ya. Bisa dilihat tuh cara pemberian makannya simple sekali ya, tinggal di bruk gampang sekali. Makanya kebanyakan skala industri menggunakan biopon lantai. Cuman lagi-lagi ada beberapa industri juga yang tidak menggunakan biopon lantai, yaitu alternatifnya menggunakan box-box seperti ini ya. Teman-teman juga bisa dicoba box-box seperti ini apabila memang modalnya bertahap ya. Jadi beli berapa box dulu, yang nipil sampai banyak sekali box seperti ini. Ini beberapa factory, salah satunya di Afrika ya, dan ini juga di Indonesia menggunakan pola box seperti ini teman-teman. Jadi ada factory yang menggunakan biopon lantai, ada juga yang box seperti ini. Tinggal nanti ada plus minusnya ya. Otomatis dengan box ini tempatnya terbatas ya, dan khawatirnya adalah apabila media becek, media cair, nanti maggotnya lebih cepat manjat dan juga keluar dari box. Beda dengan biopon lantai yang lebih resisten terhadap cair
terhadap media cair, media basah. Tapi tetap kita bisa memilih di antara keduanya. Nanti bisa dicoba, cuman saran saya apabila teman-teman semua ingin menuju skala industri, bisa dicoba dengan biopon lantai. Nah, ini setelah ada dari box, bisa dilihat teman-teman, ini kelemahan dari box ya. Artinya teman-teman semua akan sangat kesulitan ketika dipanen, karena otomatis media kan lebih basah. Karena di box ukuran kecil, otomatis media kan lebih basah ya teman-teman. Dan resikonya adalah pada saat panen itu memerlukan kinerja yang cukup rumit. Nah, hal selanjutnya adalah masalah pakan. Bagaimana pakan yang perlu kita sediakan untuk maggot BASF? Tadi sempat kita lihat adalah pakannya pakan protein tinggi, yaitu ikan. Cuman rata-rata di kita di Indonesia bisa menggunakan sampah pasar yang limpah ruah, sangat banyak teman-teman. Jadi inilah keunggulan dari kita Indonesia, sampahnya banyak sekali ya. Otomatis ini sebagai potensi untuk bisa memberikan makan pada maggot BASF kita. Nah, caranya yang paling efektif yaitu dengan cara mencacah terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Ini ada salah satu video ulasan mesin Apo ya untuk bisa mencacah. Kami juga di sini pun sedang merancang mesin Apo yang seperti ini agar bisa lebih efisien dan efektif dalam pemberian pakan, sehingga maggot BASF kan bisa cepat menyedot pakannya. Oke, selanjutnya adalah mengenai hasil panen. Hasil panen bisa dibentuk seperti ini teman-teman. Artinya maggot BASF memiliki peluang besar untuk bisa jadi pakan alternatif, bisa jadi pelet ya seperti tadi, ataupun bisa juga menjadi maggot kering ya, maggot kering, maggot yang sudah dikeringkan, dipanggang seperti ini ya. Itu bisa, nanti teman-teman tinggal pilih saja hasil panen yang akan diproses seperti apa. Ataupun bagi yang belum memiliki mesin seperti tadi, mesin pelet, mesin pengering ya, mesin pemanggang, itu bisa langsung aja dipakankan kepada ayam kita ataupun ikan kita ya. Ini bukti nyata bahwa ayam petelur pun mau untuk makan maggot BASF. Jadi itulah keunggulan dari maggot BASF ya. Kali ini kita akan cukupkan pengembangan maggot BASF pada skala industri teman-teman. Oke, thank you, jangan lupa subscribe ya men. Thank you.